Link pemaharan online kita bisa ketik di Google Denmas Pamor. Nanti timbul tuh, mau di Topetnya, mau di yang lainnya ada di situ. Silakan. Bahasan bagaimana cara membedakan pusaka era sepuh dan kamardikan atau baru. Linknya bagus, si pusaka ini kelihatan natural, Pak. Itu. Jadi jangan pakai dalih bahwa pusaka ini disangling jadi mulus, bukan. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk para sahabat pecinta Tosan Aji. Untuk episode kali ini kita akan membahas apa, kan? Sesuai topik ya yang tadi kita bicarakan, kita mau mengedukasi tentang bagaimana membedakan keris sepuh dengan keris baru atau kamardikan. Ya. Itu. Oke teman-teman, untuk episode kali ini kami akan membahas tentang keris sepuh dan keris baru. Dan pembahasan ini tentunya akan disampaikan oleh Kang Mas. Biasa. Di setiap episode pasti kayak gitu. Ujung-ujungnya saya juga, tapi nggak apa-apa. Sebetulnya beliau ini sudah paham, cuman ya begitu. Ada yang lebih paham. Enggak, kita sharing. Kita edukasi. Begini, ranah kita kan ranah edukasi, Bang. Gitu. Jadi edukasi ini kita melakukan dengan dua cara. Tentunya ujung dari mata tombak edukasi ini adalah pelestarian budaya leluhur. Nah, pelestarian kita memiliki dua sisi atau dua cara. Pertama, melalui edukasi seperti ini, gitu, agar kita bisa sharing dan kita mohon koreksi juga tentunya, gitu kan ya, karena manusia tidak lepas daripada kesalahan, kan gitu. Yang kedua, kita dalam pelestarian juga melalui pemaharan. Kok bisa? Nah, setelah kita mengedukasi, gitu, tentunya banyak juga pemula yang ingin, yang sudah peduli dengan peninggalan para leluhur ini. Kemudian gimana dong caranya supaya saya bisa memiliki sesuai apa yang saya pengen. Misalnya, saya pengennya era Pajajaran, saya pengennya era Mojopahit. Nah, itu sesuai dapurnya juga ya. Betul. Nah, kita di pelestarian ini melalui pemaharan juga. Nah, dan kita menjamin ya, insya Allah kita jamin sudah bersertifikat dengan kurator nasional Pak Haji Dudu Hidayat, pensiunan kurator Museum Pusaka Taman Mini. Nah, itu. Dan kalau yang mau lihat link pemaharan online kita bisa ketik di Google Denmas Pamor. Nanti timbul tuh, mau di Topetnya, mau di yang lainnya ada di situ. Silahkan pokoknya. Terus juga kita dari Paguyuban kita ada kaos juga nih. Nah, bisa di zoom, tolong kameramen di zoom lah. Kameramennya ngantuk, nggak digaji nih. Nah, ini saya bisa belakang sedikit. Nah, ini buat teman-teman yang nonton video, kaosnya kelas gini. Ya, itu bisa. Paguyuban kita tuh. Paguyuban, intinya guyub. Paguyuban kita punya nama Aji Rasa. Kenapa? Ya memang ilmu yang paling berharga itu ngaji rosok. Gitu. Nah, gimana caranya? Pengen kaos atau pengen ini kan udah ada nomor telepon. Telepon di bawah ini ya. Betul, telepon aja. Di video. Betul, jangan WA, karena kita kan sebetulnya punya aktivitas masing-masing. Kayak Bang Alibaba ini punya aktivitas juga sehari-hari. Saya juga kalau telepon enak. Oke, langsung to the point ke pembahasan bagaimana cara membedakan pusaka era sepuh dan kamardikan atau baru. Di sini sudah ada beberapa pusaka. Hal yang pertama harus kita pahami perbedaan gradasi korosi di setiap era. Itu baik itu era sepuh maupun era baru. Nah, di sini yang pertama ini adalah pusaka, boleh di zoom. Pusaka ini kamardikan garap kasar atau yang disebut koden. Nah, dari sisi bilah aja kalau kita raba ini kasar. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apakah
semua pusaka yang kita pegang kasar begini itu baru. Oh, enggak semua. Ada juga istilahnya pusaka yang memang misalnya karena korosi berat dia direndam pakai proses lah gitu ya. Bukan di istilahnya untuk merontokkan karat. Biasanya pusaka sepuh itu kan karatnya membandel, Bang. Ada yang pakai sitrun. Nah, biasanya kalau pakai sitrun dia permukaan itu akan kasar, Bang. Padahal itu keris sepuh. Nah, lagi-lagi kita harus bisa membedakan. Ini kenapa gradasi ini bisa kasar? Dan kasarnya ini kasar natural, dalam arti natural itu ini benar-benar sepuh loh. Hanya kena karat yang memang proses alam. Alami. Itu gimana cara kita mengetahuinya? Nanti kita bisa membedakan dari sisi tempat lipat garap suatu pusaka. Yang kita mau bahas di sini ini dari sisi gradasi dulu. Nah, pusaka yang kedua ini pusaka baru dengan suatu proses agar terlihat sepuh. Nah, ini dapurnya Nogo ya. Nogo. Nah, para penghobi pusaka itu biasanya melihat dari sisi peksi, katanya lebih otentik. Oke. Peksi yang ini memang nampak jelas bahwa ini terlihat masih utuh dan baru. Namun untuk yang Nogo ini karena memang sudah diproses, ini mengalami seperti korosi, tapi di sini beda. Beda tuh ya kalau kita lihat. Dan ini kalau kita jeli, ini tuh seperti orang bilang pamor ndeling. Sebetulnya bukan. Ini nikel, Bang, nikel. Nah, di sini pun beda ya. Nah, lain hal, ini yang saya siapkan ini adalah keris era Mojopahit. Gradasi korosi yang terdapat di bilah dan peksi ini natural. Itu. Dan boleh dijum lagi dari ujung bilah sini, ujung bilah ini pasti mengalami korosi. Dan pernah ada juga yang bilang, oh kalau disangling pusaka halus. Iya memang halus, tapi tetap sangling itu lubang-lubang cacingnya tetap akan terlihat gitu, akan terlihat. Bukan berarti disangling itu kayak model digerinda di itu gitu, bukan. Sangling itu istilahnya ada pakem tersendiri, biasanya di daerah Bali ya. Itu biasa kebanyakan pusaka disangling. Nah, disangling bilah itu kelihatan kok halus tapi tetap korosi atau mata cacingnya itu naturalnya tetap. Justru kalau sanglingnya bagus, si pusaka ini kelihatan natural, Bang. Itu. Jadi jangan pakai dalih bahwa pusaka ini disangling jadi mulus, bukan. Beda gitu. Jadi kelihatan lebih mana di hasil dari gerinda atau amplas, mana sangling, itu tentu jauh beda, Bang. Sangling itu mengembalikan pusaka kepada naturalnya. Tanpa menghilangkan gradasi korosi mata cacing gitu. Tidak mengurangi nilai tuahnya gitu ya. Oh enggak, justru teknik sangling ini saya juga seneng kalau di sangling itu. Kenapa ya? Si pusaka ini kelihatan tuh auranya tuh enak gitu. Karena penghobi pusaka ini kan ada yang sukanya di warang, ada yang suka disangling dan dibiarkan putih. Nah, saya juga ada, cuman kayaknya di bawah itu pusaka yang memang saya sengaja dibuat putih. Nah, ini seperti golok yang ini kita biarkan putih, kayaknya indah gitu. Dan satu itu dari Kasepuhan Cirebon juga, yang golok yang di etalase itu saya biarkan putih, itu memang seperti itu. Nah, yang keempat ini garap halus, dalam arti tanpa diproses gitu ya. Dan Kamardikan garap halus. Iya, dan ininya pun tuh kalau pusaka sepuh saya nggak berani seperti ini gitu. Nanti jangan dibilang bahwa kebal, bukan. Ini memang ini nggak tajam lah, nggak tajam. Ini kelihatan. Dan dari sininya pun udah nampak bahwa ini pusaka Kamardikan atau baru. Hal yang terpenting lagi, mari kita jujur gitu. Pusaka sepuh dan pusaka baru itu memiliki penghobi masing-masing gitu. Ada yang suka, saya sukanya pusaka baru, ya monggo. Itu bagian
dari pelestarian juga. Yang nggak boleh itu ketika udah jelas yang pusaka kita miliki ini pusaka baru gitu, karena Mutrani menyerupai era tertentu dibilang oh ini era ini, nah itu nggak boleh. Nah seperti ini garap Kamardikan gitu kan ya, cuman nggak era sini banget, tapi ini termasuknya Kamardikan. Nah ini beda lagi, ini dari sisi materialnya. Ini material sepuh ini Bang, dibuat baru, makanya terlihat kayak pamornya itu emang betul-betul seperti pamor sepuh itu loh. Jadi banyak pembelajaran yang penting. Terus yang baru memahami dunia pusaka, jadi gimana cara saya bisa memiliki sebuah pusaka tanpa saya ragu? Tentunya Anda harus memahari dari orang-orang yang sudah recommended gitu ya, istilahnya udah rekomendasi bahwa ini amanah loh, kan gitu. Yang nggak harus sama kita hanya menyarankan. Iya, kita nggak ini bebas kok. Sama karena siapa aja, tapi pusaka yang benar-benar akan pusakanya sepuh gitu. Iya, pusaka itu akan memilih jodohnya kok. Gitu. Kita bagian pelestari aja. Mau melalui kita pemaharan monggo, mau sama teman-teman yang lain juga monggo, gitu kan ya. Yang penting orang-orang yang direkomendasikan. Kenapa? Jujur saya paling benci dengan orang-orang yang misalnya ini udah jelas pusaka baru gitu kan ya, disepuhkan, tapi melalui satu proses Mutrani suatu era dibilang wah ini sepuh gitu. Kenapa saya benci? Karena pusaka ini identitas budaya atau ciri dari suatu era sejarah kita zaman dulu. Nah kalau kita kelakuan seperti itu berarti kita mau menghilangkan atau mau mengkacaukan ciri dari sejarah. Dan yang anehnya di dunia pusaka ini kayak dianggap hal seperti ini tuh seperti lumrah. Mulai saat ini jangan pernah anggap lumrah tentang penyelewengan, pembodohan, penipuan atau hal apapun dalam dunia pusaka. Itu lain hal ketika si pemahar ini nggak tahu gitu, dia apa adanya nih, saya apa adanya, saya emang punyanya seperti ini, saya nggak ngerti tangguh, saya nggak ngerti ini. Nah, itu beda lagi Bang. Tapi kalau dia ngerti terus sebetulnya ini era baru yang diproses dan bilang ini yang sepuh, itu masalah sebenarnya. Itu rusaknya para pelestari budaya oleh orang-orang yang tipikal karakternya seperti itu. Itu Bang. Yang intinya mereka cuma cari yang penting untung dah. Nggak boleh, karena pusaka ini bukan, walaupun ada sisi nominalnya gitu kan ya, ini identitas bangsa, sejarah para leluhur kita gitu. Dan keris baru pun bagus. Kenapa? Karena kita melanjutkan tongkat estafet daripada pelestarian budaya juga gitu ya. Iya, cuman kelakuan yang seperti itu tolong di istilahnya jangan dianggap hal yang lumrah lah, seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk episode kali ini. Namun kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami atau candaan kami yang kurang baik atau kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.